Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kembali di 200605110111. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan, di mana saya akan membuat sebuah laporan pengembangan sistem puskesmas untuk efisiensi pelayanan puskesmas menggunakan metode waterfall. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi permasalahan, latar belakang, dan juga solusi. Dan di dalam solusi nanti akan ada metode yang digunakan untuk mengembangkan aplikasinya. Serta ada perancangan sistem menggunakan data flow diagram. Oke, yang pertama di pendahuluan. Permasalahan yang saya angkat adalah pelayanan yang ada di beberapa pusat layanan kesehatan seperti puskesmas atau klinik kurang efisien dikarenakan pelayanan digunakan masih konvensional. Seluruh kegiatan dilakukan manual di tempat. Pusat Kesehatan Masyarakat atau disebut puskesmas merupakan organisasi yang bergerak di bidang kesehatan di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Fungsi dari puskesmas sendiri adalah membantu peran rumah sakit di berbagai daerah yang setidaknya kurang mendapat jangkauan pelayanan rumah sakit. Sebagai tempat pelayanan kesehatan, puskesmas tentu harus selalu membuat inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan membuat atau mengembangkan sebuah layanan berbasis sistem informasi. Pelayanan yang dilakukan pada kebanyakan pusat pelayanan kesehatan di Indonesia sudah terdata melalui komputasi yang terstruktur, tetapi masih kurang efisien. Pada kenyataan di lapangan, banyak pasien yang datang langsung untuk berobat menyebabkan petugas pendaftaran di lobi puskesmas kewalahan dalam pelayanan pendaftaran pasien, sehingga seringkali terdapat antrean yang cukup panjang. Antrean panjang yang konsisten, keterlambatan layanan secara drastis akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Pasien mungkin cenderung untuk memilih pergi jika mereka harus menunggu lebih lama. Hal ini akan mengurangi efisiensi waktu dan membuang tenaga pasien yang ingin berobat hanya untuk sekedar menunggu giliran antre pada bagian pendaftaran maupun pemeriksaan. Pasien yang seharusnya datang bisa langsung berobat justru harus rela berpanas-panasan sembari menunggu giliran antre pada bagian lobi maupun saat akan pemeriksaan. Mengingat akan adanya pandemik yang belum sepenuhnya usai, justru menambah masalah lagi karena bisa dimungkinkan adanya kerumunan di dalam puskesmas. Selain itu, kurangnya informasi mengenai kesehatan yang bisa diberikan tanpa harus datang ke puskesmas secara langsung juga menjadi perhatian tersendiri. Tidak ada layanan fasilitas jarak jauh seperti konsultasi online yang diberikan kepada masyarakat adalah salah satu bentuk kekurangan dari beberapa pusat layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan berdasarkan masalah-masalah di atas, kita harus memikirkan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan terbaik pula. Salah satu langkah inovatif yang dilakukan untuk membuat petugas kesehatan serta mempermudah masyarakat adalah membangun dan mengembangkan sebuah aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi untuk memberikan kemudahan serta meningkatkan pelayanan dari puskesmas itu tersendiri. Dalam beberapa aspek aplikasi tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas dengan efisiensi waktu dan tenaga yang diberikan. Jadi calon pasien tidak perlu mengantre secara langsung di puskesmas, tetapi cukup mengakses aplikasi yang terkait, mengambil nomor antrian secara online dan melihat apakah nomor antrian yang dimiliki sudah saatnya periksa atau belum. Dengan demikian, persoalan antrean panjang di puskesmas yang menguras waktu dan tenaga bisa tereduksi dengan efisien. Selain itu, pasien juga bisa berinteraksi dengan orang lain, serta berkonsultasi dengan dokter atau perawat tentang penyakit yang diderita melalui konsultasi online. Konsultasi yang didukung oleh teknologi dianggap sebagai solusi parsial untuk tantangan kompleks dalam memberikan layanan kesehatan. Hal ini bisa membantu masyarakat untuk mengetahui penyakit yang dikeluhkan serta bagaimana tindakan penanganan yang tepat tanpa harus pergi ke puskesmas terdekat. Ketika kondisi warga sedang lemah atau tidak mampu pergi ke puskesmas atau sedang tidak memiliki biaya untuk berobat, maka bisa membuka aplikasi tersebut. Secara fungsional, aplikasi ini nantinya akan dikembangkan secara interaktif agar ada komunikasi langsung dari petugas kesehatan, baik perawat atau dokter, dengan pasien secara dua arah. Aplikasi ini nantinya akan dikembangkan menggunakan metode waterfall. Metode waterfall secara sederhana adalah sebuah metode pengembangan sistem aplikasi yang terstruktur dan berurutan. Metode tersebut terdiri dari langkah-langkah tambahan yang cocok untuk mengembangkan aplikasi kecil dan sederhana. Dengan menggunakan metode ini, kita akan melakukan beberapa tahapan, yaitu requirement, tahapan desain, tahapan implementation, testing, data maintenance. Tiap tahapan pada metode waterfall harus dilakukan dengan baik tanpa ada satupun tahapan yang terlewatkan, serta tidak boleh ada tahapan yang dilakukan secara bersama sehingga hasil yang didapatkan akan jauh lebih baik. Kemudian, saya akan membahas tentang perancangan sistem menggunakan data flow diagram.
Di sini ada dua level, yang pertama level 0 dan level 1. Level 0 sendiri saya sudah pernah menjelaskan, jadi saya akan menjelaskan di level 1 karena di sini juga udah lebih terperinci daripada yang level 0. Jadi di DFD level 1 ini ada 6 proses. Yang pertama proses pendaftaran, kemudian akses, ambil antrian, konfirmasi antrian, panggil antrian, dan konsultasi. Nah, proses pertama adalah pendaftaran, di mana dilakukan oleh pasien dengan menginputkan data ke sistem, kemudian akan divalidasi data tersebut, lalu akan masuk ke storage pasien. Setelah itu, pasien yang datanya sudah divalidasi akan mendapatkan hak akses. Hak akses untuk apa? Untuk mengambil antrian. Nah, dari proses ambil antrian ini nanti, setelah ambil antrian, maka sistem akan lapor ke admin berupa laporan antrian, kemudian admin akan mengirimkan pesan ACC antrian, lalu antrian yang udah di ACC akan masuk ke storage antrian. Proses selanjutnya adalah konfirmasi antrian, di mana antrian yang sudah di ACC tadi akan dikirimkan ke sistem, kemudian sistem akan melaporkan ke pasien, sehingga pasien tahu nomor antrian berapa nantinya dia. Kemudian proses selanjutnya adalah panggil antrian, yang mana data antrian yang sudah gilirannya itu akan dipanggil oleh sistem, istilahnya akan ditampilkan nantinya, maka pasien akan tahu itu udah saatnya untuk berobat atau konsultasi. Setelah itu proses yang terakhir adalah konsultasi, nanti pasien akan memberikan atau menuliskan keluhannya di proses atau di sistem, kemudian sistem akan melaporkan konsultasi ke dokter atau perawat, kemudian dokter atau perawat akan memberikan timbal balik berupa hasil konsultasi yang akan dikirimkan ke sistem. Kemudian sistem akan melaporkan atau memberikan pesan ke pasien berupa hasil konsultasi, serta data konsultasi tersebut akan masuk ke storage konsultasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan untuk tugas saya ini juga sudah menggunakan Mendeley, karena di sini bisa menggunakan insert citasi menggunakan Mendeley, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.